Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifka Jamil dengan NIM 2104075020203 dari kelas M212. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang pertama, alasan mengapa pengalaman Pancasila sangat penting diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan atau diamalkan secara terpisah karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan berkaitan satu sama lain. Sebagai warga negara, harus menunjukkan penghargaan pada nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupan dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan ideologi Pancasila berarti melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman Pancasila berarti mengupayakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan untuk diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila digunakan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Tujuan dari pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya kita tidak boleh mengubah atau menghapus, mengganti dasar negara, yaitu Pancasila dengan dasar negara lain. Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga mengandung nilai moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga negara, karena hal tersebut menjadi landasan bagi kehidupan bersama di Indonesia. Meskipun Pancasila terdiri dari 5 sila berbeda, tetapi semua saling melengkapi dan menjadikan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh untuk jadi pedoman kehidupan bersama di Indonesia. Oleh karena itu, norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dapat kita gunakan dalam dasar kehidupan berbangsa agar tidak mudah timbul perpecahan. Di antara lain norma-norma yang terkandung dalam Pancasila yakni pertama, norma agama. Norma agama disebut juga norma kepercayaan. Ini ditunjukkan kepada semua rakyat Indonesia untuk dapat beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya norma ini diharapkan setiap rakyat Indonesia dapat berpegang teguh kepada agamanya masing-masing dan saling menghargai. Yang kedua, norma moral. Norma moral adalah norma yang paling dasar dalam mengatur budi pekerti kita atau etika kita. Norma moral ini menentukan bagaimana cara kita dapat menilai lingkungan masyarakat maupun di dalam rumah. Norma ini berasal dari diri sendiri. Bagaimana kita menyikapi lingkungan agar kita dapat diterima dan mudah untuk bersosialisasi. Di era modern ini juga ditandai dengan kemajuan teknologi yang menimbulkan beberapa perubahan dalam kebiasaan masyarakat. Salah satu contohnya akibat mengikuti tren dari negara lain dan transformasi dari budaya. Dengan adanya pengaruh dunia luar, rakyat Indonesia sudah mulai merubah dasar dalam kehidupan bersama mereka seperti mulai hidup secara individualisme, tidak menghargai orang-orang di sekitar, berpakaian seperti orang barat, terakhir melakukan kegiatan-kegiatan dan kebiasaan orang luar. Dalam hal ini, biasanya para pemuda harus tetap menerapkan berbagai hal-hal positif yang terkandung dalam Pancasila, agar Pancasila tidak hilang dan tidak menjadi bagian dari perkembangan zaman. Meskipun pada masa sekarang banyak sekali anak-anak muda yang selalu mengikuti perkembangan budaya barat dan juga lebih konsumtif daripada orang pada zaman dahulu. Nah, yang kedua, bagaimana perwujudan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Aktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya, memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaruan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya.
Sedangkan perubahan dan pembaruan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan pengayaan ideologi Pancasila. Muara dari semua upaya perubahan dan pembaruan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila adalah terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara dan warga masyarakat Indonesia.